Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Fitra Mutia Kanza, NIM 2203106001 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 4C. Yang terhormat Bapak Prof. Mahfud Junaidi selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam beserta teman-teman saya yang saya banggakan. Menurut John Dewey, pendidikan merupakan kebutuhan hidup asasi, pengendali, pengarah, pembimbing, konservatif, progresif. Ada ungkapan bijak yang dikemukakan seorang psikolog dari barat yang bernama Dorothy Levengood terkait dengan masalah pentingnya pendidikan anak di dalam keluarga. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia akan belajar tentang menantang. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan rasa malu, dia akan menjadi anak dengan rasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menjadi seorang yang penyabar. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, dia belajar bahwa dunia tempat yang indah untuk belajar. Baik, dari pernyataan tadi yang sudah saya sampaikan, anak belajar dari kehidupannya. Apabila kedua orang tuanya sangat mendukung anaknya, pastilah anaknya tumbuh menjadi anak yang percaya diri, berani, mandiri, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan kedua orang tua. Nah, itu tadi, secara umum kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan bagi anaknya. Itu bukan untuk secara umum, bahkan di dalam agama pun kedua orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anaknya. Adapun beberapa tujuan pendidikan keluarga untuk anaknya, yang pertama memberikan dasar pendidikan tauhid, yaitu menanamkan nilai keesaan Tuhan, bahwa Tuhan kita itu Allah hanya satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang kedua, memberikan dasar pendidikan ketakwaan, ibadah dan muamalah. Contohnya, kita mengajak anak kita untuk beribadah, untuk berdoa dan memohon pada Allah. Terus yang ketiga, memberikan dasar pendidikan akhlak dan budi pekerti. Jadi ketika anak kita masih kecil, kita itu harus memberikan pendidikan budi pekerti, misalnya ya dengan orang yang berbeda agamanya. Selanjutnya yaitu ada metode dalam pendidikan keluarga guna meningkatkan keberhasilan dalam mendidik anak. Yang pertama ada metode doa. Metode doa ini adalah metode yang dilakukan orang tua dengan cara berdoa mohon pada Allah demi kesehatan anaknya, keselamatan anaknya, semoga anaknya ini mudah untuk dinasihati. Dan yang kedua ada metode keteladanan. Jadi kedua orang tua itu menerapkan atau memberikan contoh kisah-kisah teladannya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada metode disiplin. Jadi orang tua itu mengajarkan kedisiplinan pada anaknya sejak anaknya usia dini. Dan yang terakhir ada metode ganjaran. Metode ganjaran adalah pemberian sebuah hadiah apabila anak kita memiliki prestasi, nilai bagus, lalu kita memberikan hadiah. Tapi hadiahnya tidak yang tidak membuat anak kita seperti pendidikan keluarga tidak hanya dilakukan semasa anak itu masih usia dini, tapi juga
Untuk usia-usia selanjutnya sampai mereka dewasa juga, kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak kita, memberikan nasihat, memberikan contoh-contoh yang baik pada anak kita, supaya anak kita itu berkembang tumbuh menjadi anak yang berakhlakul karimah. Apalagi pada masa sekolah, kita harus lebih memperhatikan anak kita, karena pada masa sekolah ini kita harus waspada supaya anak kita tidak salah dalam pergaulan, apalagi dalam penggunaan gadget yang sangat-sangat membahayakan menurut saya ya di era globalisasi seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga sangatlah penting bagi anak. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.